Selesai tebak-tebakan siapa Big Mouse ya. Sekarang yang jadi trending topik ramai dengan tebak-tebakan siapa Bjorka. Walaupun pemerintah mengklaim sudah mengidentifikasi hacker dengan nama alias Bjorka, warganet sudah riuh duluan nih dengan Bjorka. Sebab secara tidak langsung komentar warganet diikut-sertakan, dilibatkan dalam penemuan data yang dilakukan oleh Bjorka. Kita bahas bagaimana suara warganet plus 62 sampai dengan hari ini soal eksistensi Bjorka. Bergabung bersama saya pengamat media sosial sekaligus founder Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia Ismail Fahmi. Mas Fahmi, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Mas Fahmi, kalau melihat awal kemunculan Bjorka seolah quote-unquote gitu hero atas kekecewaan warganet terhadap pemerintah. Tapi nggak lama kayak berubah gitu jadi keraguan. Jangan-jangan ini pengalihan isu aja. Karena kalau kita lihat data yang di-share juga sama Mas Fahmi, ada isu soal Verdi Sambo, soal JIS tiba-tiba menurun dan Bjorka ini tinggi sekarang. Sejauh ini bagaimana sentimen warganet plus 62 mengenai fenomena Bjorka? Kalau kita lihat, saya lihat memang ada perubahan ya. Pertama memang melihat sebagai hero gitu. Tapi kemudian sebagian warganet merasa kok ini ada semacam kebohongan dari Bjorka. Misalnya dia bilang dari Warsawa. Tapi bahasa Inggrisnya kok kayak bahasa orang Indonesia ngomong bahasa Inggris gitu ya. Ini kayaknya orang Indonesia. Dan dari situ beberapa merasa lebih berhati-hati. Mungkin jumlahnya nggak banyak ya, karena mereka yang paham gitu, lebih berhati-hati terhadap Bjorka. Kemudian sudah kita peringatkan juga kan, jangan sampai kemudian ikut menyebarkan. Jadi mereka bisa dapat dampak negatifnya. Tapi sebagian besar masih tidak sadar bahwa apa yang dilakukan Bjorka ini membahayakan sebetulnya buat warganet, publik secara umum, karena data-data mereka kan disebarkan. Ya. Jadi ada memang dugaan-dugaan seperti pengalihan itu, lain-lain itu. Tapi kalau saya melihat sebetulnya isu soal Sambo itu sudah mulai turun percakapannya ya. Tanpa Bjorka pun sudah mulai turun sebetulnya. BBM tinggi ya, tapi biasanya kan tinggi pas naik, lama-lama turun juga gitu. Dan pas Bjorka naik pesat ya, beberapa waktu yang lalu memang sempat turun BBM, tapi habis itu naik lagi gitu. Jadi saya nggak lihat ini sebetulnya bagian dari pengalihan isu. Oke, ini natural begitu ya dilakukan oleh manusia begitu. Tapi kalau spekulasi bahwa Bjorka ini adalah pure orang Indonesia, tadi Mas Fahmi juga menyebutkan, ini juga ramai di media sosial. Analisis mereka seperti apa Mas selain dengan bahasa Inggrisnya? Mereka paling banyak itu sebetulnya melihat dari bahasa ya. Kalau dari sisi lokasi kan karena bisa mereka bisa menggunakan VPN ya. Bjorka itu pasti menggunakan VPN kalau mau deteksi lokasi, kita nggak bisa gitu. Tapi yang paling jelas bagi netizen itu kan cara berbahasa. Gaya-gaya bahasanya ini yang banyak dianalisis. Ada yang banyak bikin thread, kan banyak juga kan orang netizen ya, netizen yang ngerti bahasa Inggris dengan bagus kan bisa. Ya, ketika kita terbiasa ngomong dengan orang luar atau mungkin terbiasa di luar negeri sebagai mahasiswa, ketika membaca tulisannya ini kok aneh ya, kayak tulisan mahasiswa asli Indonesia lagi belajar bahasa Inggris atau menggunakan translator atau apa gitu. Dan itu banyak dilakukan analisisnya oleh netizen. Tapi mungkin tidak ketertarikan dia dengan isu yang terjadi di Indonesia, kemudian banyak merespon komentar dari masyarakat Indonesia, komentar atau cuitan masyarakat Indonesia. Kok kayaknya terlalu into dengan Indonesia nih, jangan-jangan orang Indonesia itu termasuk ya Mas? Iya, itu ada termasuk ya. Cuma meskipun kalau kita lihat tanpa dia tahu Indonesia, kalau dia berinteraksi dengan netizen, itu kan banyak netizen yang menyampaikan, tolong dong dibongkar bukan hanya yang itu, tapi pejabat yang A, B, C. Ya. Dari baca komentar-komentar, Bjorka pasti kan dapat pengetahuan ya, tentang request-request dari netizen itu. Termasuk waktu kemarin kan soal Munir, September. Kan memang hari spesial ya, peringatan kematian Munir gitu. Netizen kemudian minta, ya kemudian dia coba cari dan hacker itu kan gampang ya, nyari itu tinggal nyari short di berita-berita yang lama dikumpulin kan gitu, dan sebetulnya kan nggak ada informasi yang baru juga kan, gitu. Tapi biasanya hacker tuh melakukan cybercrime itu motifnya kalau nggak ekonomi kayak ngejual data masyarakat Indonesia di awalnya, kemudian politik atau eksistensi. Kalau kita lihat dari rekam jejak Bjorka, Mas Fahmi, lihat motifnya Bjorka ini apa? Kalau saya lihat awalnya ekonomi ya, jadi masih motif ekonomi masih besar ya, apalagi kalau sudah sejak lama. Dan itu Bridge Monitor itu juga melihat kekayaan dia sudah lumayan tinggi kan, 127 Bitcoin atau 40 miliar rupiah. Artinya memang motif
ekonomi itu biasanya besar. Dan di kalangan data breach, itu mereka bisa mendapatkan sendiri datanya, atau dia membeli data dari tempat yang lain. Karena di dark web itu banyak sekali kan data-data bocor dan dijual belikan. Data lama misalnya ya, dia bisa beli, kemudian dijual lagi juga bisa itu. Belinya katakan kalau data 700 juta, ya, mungkin sebelumnya mungkin dia beli cuma berapa ya, karena datanya sudah lama di dark web. Ya. Sementara kita nggak tahu, tapi mereka tahu. Itu sudah banyak. Dan yang mungkin yang menarik saya lihat ini ya, Bjorka ini seperti pedagang lama-lama ini. Dan dia menikmati terkenal, karena netizen kita menjadikan dia sebagai hero. Dan ketika dia bikin akun Twitter, mendadak yang pertama itu kan sampai 200-an ribu itu followernya dalam waktu yang singkat. Siapa sih Mbak yang nggak suka gitu ya? Orang katakan sebelumnya belum terkenal, jadi sangat terkenal. Dan itu meningkatkan nilai jual dari data yang dijual itu. Dan itu akhirnya apa? Secara finansial menguntungkan juga buat dia gitu. Oke, jadi pendapatan seorang hacker dalam hal ini Bjorka begitu angkanya sangat fantastis, walaupun data yang dijual nggak tahu data lama atau data baru. Tapi kalau kita ngelihat semua data yang dibocorkan oleh Bjorka, Mas Fahmi di akun Telegram ataupun Twitter, bagaimana Mas Fahmi melihat kemampuan hacking Bjorka? Spesial atau enggak? Setuju dengan pemerintahkah kalau memang hacker ini, Bjorka ini tidak punya kemampuan yang spesial atau khusus? Saya ngobrol sama teman-teman ahli security, kalau saya sendiri sebetulnya ya tahunya dikit-dikit gitu ya. Jadi kan ada semacam model bisnis ya, dan mereka tuh kadang nggak sendirian, itu satu tim. Ada yang bagian khusus mencari kebocoran, kemudian bagian ketemu kebocorannya, lanjutannya adalah temennya, yaitu mendownload data. Gitu. Setelah data download, mungkin datanya dibersihkan, dicampur dengan dioplos dengan data yang lain supaya kelihatan besar gitu. Terus kemudian ada yang bagian menjualnya juga ada gitu. Nah mungkin Bjorka ini bagian menjual bisa jadi ya, dia beli data sana sini. Karena saya semakin juga curiga ke arah sana karena dia begitu aktif di media sosial. Dia menikmati menjadi akun anonim ini ya. Menjadi hero itu. Iya. Dan kalau kemampuan hacking harusnya ya dia nggak tertarik untuk menjadi selebritis gitu. Dia lebih fokus, dia lebih fokus kemudian di hackingnya saja. Tapi bagaimanapun ya, ini kan satu kesatuan ya, hacker ya hacker, kebocoran ya kebocoran ya. Kita nggak bisa bilang Bjorka kemampuannya nggak bagus ya. Tapi yang sudah terjadi adalah data publik ini sudah bocor gitu. Tetap sebuah kegagalan ya Mas Fahmi. Oke, kalau sekarang mungkin kayaknya lebih ke eksistensinya yang diperlihatkan di akun Twitter khususnya begitu. Tapi cukup banyak menarik perhatian orang sampai banyak juga yang repost. Kayak Mas Fahmi bilang di Twitter, hati-hati bagi netizen yang menyebarluaskan informasi yang dimiliki Bjorka karena bisa termasuk kategori doxing. Di mana kemudian celah kemungkinan doxing yang bisa dilakukan netizen? Netizen itu kan dapat data dari Telegram ya. Netizen dapat data yang mereka lakukan selama ini kan merepost ulang apa yang di-share oleh Bjorka. Di mana data yang di-share misalnya terkait dengan Pak Joni Plate dan beberapa pejabat yang lain kan. Itu ada nomor telepon, nama, alamat, tanggal lahir, kemudian juga informasi vaksin ya. Saya tuh nggak lihat itu dari satu sumber, itu seperti gabungan dari berbagai macam sumber. Nah, mungkin ada sumber dari Peduli Lindungi, kemudian data registrasi dan macam-macam itu dicoba digabungkan satu. Kenapa kok dugaan saya seperti itu? Karena ada data yang benar, ada data yang nggak benar. Contohnya Anies Baswedan ya, ternyata nomor teleponnya nggak benar, NIK-nya nggak benar. Terus kemudian pendidikannya masa cuma S1 atau berapa itu ya, ya tertulisnya di sana. Jadi itu doxing ya. Kemudian netizen merasa ini menarik ya. Tanpa dia sadari dia ikut share lagi bagian data yang benar ya, karena ada beberapa yang benar betul. Nah netizen ikut share, itu akhirnya ikut menyebarkan data pribadi di mana di situ ada nama, tanggal lahir dan nama orang tua dan lain-lain, dan itu bisa kena UITE. Di UITE itu kan bukan hanya yang membuat ya, di UITE disebutkan itu pasal 32 atau berapa gitu yang menyebarluaskan. Iya, mentransmisikan. Mentransmisikan. Ya, siapa yang mengubah, mengurangi, something gitu ya. Terus kemudian ada mentransmisikan. Apa yang ditransmisikan? Informasi elektronik dan dokumen elektronik. Nah, kalau ini kan bukan dokumen kan, tapi informasi ya, sepotong informasi. Itu bisa kena itu netizen. Makanya ini harus hati-hati, jangan ikut-ikutan.
Oke, harus ada kesadaran pribadi dari warganet untuk bisa mengolah informasi dan tidak menyebarkannya. Tapi ketika sekarang pemerintah sudah mengklaim nih Mas, sudah bisa mengidentifikasi data dari hacker Bjorka ini. Apakah kemudian perbincangan di lini masa juga akan ikut berpengaruh, ikut turun juga nanti mungkin? Ada kemungkinan seperti itu, ini akan hilang juga pada akhirnya. Setiap ada konferensi pers, statement itu masih akan tinggi. Seperti tadi kan ada konferensi pers ya, yang menyatakan masih denial juga menurut saya itu ya. Ternyata Mbak Bjorka itu nggak jago-jago amat, nggak penting gitu ya. Ini agak negatif sebetulnya bagi publik. Publik kenapa? Publik itu sudah tahu, kita sudah berkali-kali misalnya kan edukasi kan nonton di televisi, di berbagai acara ya, banyak menyampaikan bahwa itu bisa berdampak itu kan banyak. Dan tapi masih dibilang itu data nggak penting. Ini kan menunjukkan apa? Nggak masyarakat sudah mulai agak pintar sedikit ya. Tapi pemerintah mencoba untuk membuat jangan terlalu panik, maka dibilang itu nggak penting gitu. Dan ini kan menimbulkan kekesalan lagi ya, distrust lagi masyarakat kepada pemerintah. Kenapa kok pemerintah masih denial? Nah, di sini saya kira kejujuran itu penting karena itu bagian dari trust ya, nanti akan terbangun kejujuran dari pemerintah kepada masyarakat, tentu dengan cara yang membuat masyarakat tidak panik lah ya. Dan itu akan terbangun untuk kepercayaan masyarakat kepada pemerintah lagi. Oke, dan nanti akan turun, ya memang betul itu akan satu saat. Saya pikir minggu depan udah turun, kecuali ya ada temuan-temuan baru, ada konferensi pers baru, atau mungkin Bjorka sudah ketangkap misalnya, itu baru ramai lagi. Oke, mungkin akan melandai dalam beberapa waktu ke depan, tapi itu tadi melihat pemerintah yang masih nampaknya melempar tanggung jawab, dari masyarakatnya sendiri harus sadar bagaimana menerima dan mengolah informasi yang mereka dapat, khususnya tentang penyalahgunaan data ini ya dari Bjorka. Mas Fahmi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected malam ini. Selamat malam. Selamat malam.